Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Samrowanto dari kelas Sistem Informasi A. Dalam presentasi kali ini saya akan membawakan proposal yang telah saya buat dengan judul Pengaruh Transformasi Pendidikan Kampus di Era Digital bagi Mahasiswa. Untuk pendahuluannya, latar belakang dari penelitian saya yaitu pertama, transformasi pendidikan di era digital. Yang dimaksud dari transformasi pendidikan di era digital adalah suatu proses perubahan perilaku atau pola pikir dan cara pandang pemanfaatan media pembelajaran maupun kurikulum yang awalnya dilakukan secara tradisional sekarang telah mengalami pembaharuan dengan menggunakan teknologi digital yang diharapkan pembelajaran nantinya akan semakin efisien dan fleksibel. Era digital sendiri dimulai pada akhir abad 20 yang membawa perubahan besar pada masyarakat dunia, khususnya dalam cara masyarakat berinteraksi, bekerja, dan berkomunikasi. Interaksi yang awalnya harus dilakukan lewat bertemu, sekarang bisa dengan cara melalui ponsel. Bekerja yang awalnya harus bertatap muka, sekarang terdapat opsi untuk bekerja dari rumah lewat perangkat media online atau WFH, work from home. Komunikasi yang awalnya saling mengirim surat melalui kantor pos atau kotak pos, sekarang semakin cepat dan bisa dilakukan hanya lewat ponsel secara real time. Perubahan digital telah merambah ke berbagai sektor, salah satunya adalah pada sektor pendidikan. Sektor pendidikan menghadapi tantangan dan perubahan signifikan, terutama pendidikan kampus. Salah satu program yang diberikan pemerintah adalah adanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM. Tujuan program dari Kemendikbudristek tersebut adalah untuk meningkatkan kemampuan soft skill maupun hard skill mahasiswa Indonesia sehingga lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman. Program MBKM juga menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian luhur. Seiring dengan masuknya era digital, perkembangan teknologi informasi telah merubah cara pembelajaran, interaksi, dan manajemen institusi pendidikan kampus. Dalam konteks ini, penting untuk memahami dampak transformasi pendidikan kampus di era digital terhadap mahasiswa, dosen, dan lembaga pendidikan itu sendiri. Yang kedua adalah rumusan masalah. Pada penelitian ini, dirumuskan beberapa persoalan yang mendasari terbentuknya penelitian ini. Beberapa permasalahan yang diambil dari penelitian ini adalah: 1. Bagaimana transformasi pendidikan kampus di era digital mempengaruhi metode pembelajaran serta dampaknya terhadap pencapaian akademis mahasiswa. 2. Apa saja perubahan dalam interaksi antara dosen dan mahasiswa yang berakibat dalam transformasi pendidikan kampus di era digital. Yang ketiga, apakah transformasi pendidikan kampus di era digital dapat mempengaruhi motivasi mahasiswa dalam kegiatan akademis maupun non-akademis, dan akan sejauh mana hal itu berdampak. Yang keempat, bagaimanakah dampak transformasi pendidikan kampus di era digital mempengaruhi persiapan mahasiswa untuk menghadapi tuntutan dunia kerja yang semakin terdigitalisasi. Yang kelima, bagaimana adaptasi kurikulum kampus di era digital mempengaruhi pemahaman dan penguasaan materi pelajaran mahasiswa di lingkungan pendidikan. Yang keenam adalah apa dampak penggunaan teknologi pembelajaran seperti AI terhadap pengajaran dan peningkatan pengalaman belajar bagi mahasiswa. Yang ketiga, tujuan penelitian. Fondasi dari tujuan-tujuan ini, mengapa penelitian ini dilakukan, dan menggambarkan situasi dan solusi dari penelitian yang akan dilakukan. Adapun tujuan dari dilakukan penelitian tentang transformasi pendidikan di era kampus dengan pandangan mahasiswa diantaranya adalah: yang pertama, menganalisa dampak transformasi pendidikan kampus di era digital terhadap pencapaian akademis mahasiswa. Yang kedua, menilai dampak personalisasi pengajaran dengan menggunakan kecerdasan buatan dan analisis data terhadap pemahaman dan penguasaan materi-materi pelajaran oleh mahasiswa. Yang ketiga, mengetahui perubahan model evaluasi dan penilaian akademis di lingkungan digital pada kampus. Yang keempat, menganalisis interaksi antara dosen dan mahasiswa dalam lingkungan digital kampus untuk memahami dampaknya terhadap tingkat keterlibatan mahasiswa. Yang kelima, mengetahui hambatan dan tantangan yang muncul pada pelaksanaan pembelajaran menggunakan media digital. Yang keenam, mengetahui dampak transformasi pendidikan terhadap partisipasi mahasiswa dalam pembelajaran. Yang ketujuh, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan dan penggunaan teknologi digital oleh mahasiswa. Yang kedelapan, mengetahui seberapa tinggi kemampuan dan pengetahuan mahasiswa tentang teknologi digital. Yang kesembilan,
mengetahui dampak transformasi digital terhadap peran dan fungsi lembaga kampus, serta strategi dan kebijakan yang diperlukan untuk mendukung transformasi digital tersebut. Yang ke-10, mengetahui dampak transformasi digital terhadap inovasi dan kreativitas dalam pembelajaran. 4. Manfaat penelitian. Beberapa manfaat yang diharapkan akan diterima sebagai output penelitian ini adalah: 1. Menyediakan tulisan terkait efisiensi dan efektivitas pembelajaran kampus pada transformasi pendidikan di era kampus. Yang kedua, menyediakan tulisan mengenai partisipasi mahasiswa dalam pembelajaran aktif melalui media digital. Yang ketiga, menyediakan tulisan untuk optimalisasi pemanfaatan sumber daya melalui implementasi teknologi dalam proses pendidikan di kampus. Yang keempat, memahami dampak transformasi pendidikan kampus terhadap pembelajaran di kampus. Yang kelima, memberi pemahaman tentang peran transformasi pendidikan dalam pengembangan keterampilan dan pengetahuan mahasiswa di dalam dan di luar kampus. Yang keenam, memberi pengetahuan dan wawasan tambahan dan menyumbangkan pemikiran tentang transformasi pendidikan di era digital. Yang ketujuh, memberi pemahaman tentang efektivitas lembaga pendidikan dalam mengelola perubahan pembelajaran kampus di era digital. Yang ke-8, sebagai bahan rujukan bagi peneliti yang akan datang dan bahan referensi bagi pembaca. 5. Batasan istilah. Beberapa batasan masalah atau istilah yang masih dalam ruang lingkup dari penelitian ini diantaranya adalah: 1. Fokus pada pengaruh yang diakibatkan transformasi pendidikan kampus, seperti dampaknya pada mahasiswa, pembelajaran di kelas, dan sarana fasilitas pendidikan tersebut. Yang kedua, batasan mengenai mahasiswa yang terlibat dalam proses pembelajaran melalui media digital, seperti partisipasi dalam kelas, tugas daring, dan menggunakan media digital dalam pengerjaan tugas. 3. Sejauh mana fleksibilitas transformasi pendidikan kampus mampu menyesuaikan dengan kebutuhan pendidikan kampus dengan perkembangan digital. Yang keempat, sejauh manakah kampus mampu mengatasi tantangan dan perubahan yang muncul pada transformasi pendidikan di era digital menurut sudut pandang para mahasiswa. Yang kelima, sejauh mana mahasiswa mampu dalam penugasan digital yang positif sebagai dampak dari transformasi pendidikan kampus. Bab 2, kajian pustaka. 1. Penelitian terdahulu yang relevan. Dalam pembuatan karya ilmiah ini, mengambil referensi yang digunakan sebagai bahan rujukan. Beberapa bahan rujukan yang diambil pada penelitian ini diantaranya adalah: 1. Penelitian dari Alfred Hart yang diberikan pada tahun 2020 yang berjudul The Impact of E-Learning on Student Performance, a Case Study in Higher Education. Hasil penelitian tersebut adalah menunjukkan bahwa penggunaan platform pembelajaran online untuk modul tingkat dasar tidak mempengaruhi prestasi siswa secara keseluruhan. Karena siswa yang mengulang mungkin sudah punya materi kuliah dan handout cetak dari tahun sebelumnya. Penilaian ini juga tidak bisa membuktikan bahwa pembelajaran online mempengaruhi prestasi siswa. Namun, penggunaan platform pembelajaran online membuat perbedaan nilai menjadi lebih kecil. Yang kedua adalah karya dari Sharps yang diberikan pada tahun 2007 yang berjudul A Theory of Learning for the Mobile Age. Hasil dari penelitian ini mengusulkan bahwa teori belajar yang difasilitasi oleh perangkat digital dan membahas hubungan antara teknologi. Penelitian ini juga menekankan pentingnya komunikasi dalam media digital untuk mempengaruhi pencapaian akademis mahasiswa dengan memberikan akses yang fleksibel terhadap materi pembelajaran. Yang ketiga adalah karya dari Peter B. yang diterbitkan pada tahun 2009 dengan judul The Modern University in the Digital Age. Hasil dari penelitian ini berupa tantangan dan peluang yang dihadapi universitas saat memasukkan teknologi ke dalam sistem pendidikan tinggi. Penelitian ini menunjukkan bahwa teknologi dapat membantu inovasi dan kreativitas serta pembelajaran yang interaktif, kolaboratif, dan individual. 2. Landasan teori. Transformasi pendidikan kampus di era digital adalah perubahan yang terjadi dalam sistem pendidikan tinggi akibat dari pengaruh teknologi digital. Salah satu dampak positif dari transformasi pendidikan kampus di era digital adalah peningkatan akses dan kualitas pembelajaran. Dampak negatif dari transformasi pendidikan kampus di era digital adalah kesenjangan dan tantangan dalam penggunaan teknologi. Tidak semua mahasiswa dan dosen memiliki akses yang sama dan memadai terhadap perangkat dari internet yang dibutuhkan untuk pembelajaran online. Oleh karena itu, transformasi pendidikan kampus di era digital memerlukan peran aktif dan kolaboratif dari semua pihak yang terlibat, yaitu mahasiswa,
dosen, dan perguruan tinggi. 3. Metode penelitian. 1. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pendekatan kualitatif sendiri adalah pendekatan yang menekankan pengamatan terhadap suatu fenomena secara mendalam dan konseptual. Lalu jenis penelitian studi kasus adalah penelitian yang mengkaji suatu kasus secara intensif dan sistematis. 2. Pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Adalah yang berfokus pada pengalaman dan persepsi subjek penelitian terhadap fenomena yang diteliti. Pendekatan ini dirasa cocok untuk mengkaji fenomena transformasi pendidikan kampus di era digital. Karena fenomena ini melibatkan berbagai aspek yang bersifat subjektif seperti dampak, tantangan, dan strategi yang dihadapi oleh mahasiswa, dosen, dan perguruan tinggi. 3. Sumber data dan data penelitian. Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang diperoleh melalui angket dan dokumentasi. Data penelitian ini dikumpulkan melalui teknik angket dan dokumentasi. Angket sendiri adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan subjek penelitian. Dan kelima, teknik analisis data. Data penelitian ini dianalisis dengan menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan fenomena yang diteliti dengan menggunakan data kuantitatif, yaitu data yang berupa angka, statistik, dan skala. Demikian presentasi dari proposal yang saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.